Assalamualaikum Bapak dosen dan penonton semuanya. Perkenalkan saya Moses Saidasdo dan juga di sini saya bersama Nicholas Shane. Kami akan menjelaskan tentang tugas kami dalam mata kuliah kecerdasan buatan dalam tema machine learning dan di sini kami menggunakan tema deforestation. SDG 13 atau disebut juga aksi iklim merupakan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Seperti yang kita tahu, deforestasi merupakan salah satu penyumbang yang utama pada perubahan iklim global. Indonesia sendiri sebagai negara tropis juga berperan dalam perubahan iklim global ini. Data deforestasi sendiri biasanya mencakup dua kategori, yaitu deforestasi kawasan hutan dan deforestasi area penggunaan lain. Data yang kami gunakan pada proyek kali ini adalah data deforestasi dari 33 provinsi di Indonesia selama 9 tahun belakang, yaitu tahun 2013 sampai 2022. Pada data ini, terdapat variabel deforestasi kawasan hutan dan deforestasi area penggunaan lain atau APL. Kedua variabel ini akan kami gunakan dalam mentrain model kami dan akan juga melakukan testing terhadap hasil modelnya. Oke, seperti yang kita ketahui, deforestasi terhadap kawasan hutan itu seringkali dianggap hampir tidak dapat dihindari, mengingat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat di berbagai negara. Pembangunan tersebut seringkali membutuhkan penggunaan lahan yang baru. Namun sangat disayangkan apabila ketika deforestasi di kawasan hutan terjadi, deforestasi di luar kawasan hutan juga ikut terjadi. Hal ini dapat memperburuk dampaknya terhadap lingkungan. Melihat fenomena ini, kami mencoba untuk memprediksi faktor-faktor yang menyebabkan deforestasi di area luar hutan. Dan pada data kali ini, kami mendapatkan data deforestasi di kawasan hutan dan juga deforestasi di APL. Sehingga kami berupaya untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya menggunakan teknik machine learning. Untuk metodologi yang kami gunakan adalah regresi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, inti dari proyek kami adalah mencari hubungan antara deforestasi APL dan kawasan hutan, sehingga kita dapat memprediksi luasan deforestasi APL ketika diketahui kawasan hutan. Untuk itu, metode regresi sangatlah bagus dikarenakan dapat memprediksi nilai numerik kontinu serta memungkinkan kita membaca tren dan hubungan antar variabel. Oke, yang berikutnya adalah hasil perhitungan. Yang pertama itu adalah korelasi kedua variabel, di mana korelasi ini kami mendapatkan sebesar 0,4163, yang berarti ada hubungan positif sedang antara deforestasi di kawasan hutan dan deforestasi di APL. Nilai korelasi ini lebih dari nol, yang menunjukkan bahwa ketika deforestasi di kawasan hutan meningkat, deforestasi di APL juga cenderung meningkat, meskipun hubungan ini tidak terlalu kuat. Yang selanjutnya, kami mendapatkan persamaan regresi sebesar Y sama dengan 0,0323 ditambah 0,5451 X, di mana X adalah deforestasi dan deforestasi kawasan hutan, dan Y adalah deforestasi APL. Evaluasi model menunjukkan bahwa MSE untuk data training adalah 0,0135, sementara untuk data tes lebih rendah di 0,0066. Hal ini menunjukkan model bekerja lebih baik daripada data tes. Dan untuk R kuadratnya, pada data training adalah 0,1687 dan pada data tes adalah 0,2068, yang menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan sekitar 20% variasi dalam deforestasi APL. Di plot data trend yang di sebelah kiri, titik biru menunjukkan data yang telah digunakan untuk melatih model, dan garis merah menunjukkan model regresi yang dipelajari. Garis merah pada data tren mengikuti pola data dengan baik, yang menunjukkan bahwa model menangkap tren pada data training. Pada plot data tes di sebelah kanan, titik hijau mewakili data yang belum pernah dilihat oleh model.
Meski model memberikan prediksi pada data tes yang sebelah orange, terlihat bahwa prediksi tidak terlalu akurat, mengingat banyak titik data tes yang berada jauh dari garis. Ini menunjukkan bahwa model mungkin mengalami underfitting, di mana model tidak cukup mampu menangkap pola pada data baru. Yang berikutnya adalah hasil validasi. Di sini kami menggunakan key vault cross validation. Validasi ini digunakan untuk mengevaluasi model dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian atau vault untuk memastikan bahwa model diuji di berbagai subset data. Rata-rata MSE menunjukkan kesalahan model dalam memprediksi data dengan nilai 0,0149, yang berarti model memiliki kesalahan kuadrat rata-rata yang cukup kecil. Selanjutnya ada rata-rata MAE adalah 0,0541, yang menunjukkan bahwa kesalahan absolut rata-rata antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya adalah sekitar 5,4%. Selanjutnya adalah rata-rata R kuadrat yang di sini bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi dalam data dengan baik dan bahkan lebih buruk dibandingkan dengan model yang hanya mengasumsikan rata-rata sebagai prediksi. Hasil negatif pada R kuadrat ini memperlihatkan bahwa model mungkin underfit dan perlu perbaikan dengan menggunakan model yang lebih kompleks atau menambah fitur lain. Dari hal-hal yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan demikian, data ini menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 0,0323 ditambah 0,5451 dikali X. Meski model mampu menangkap sebagian hubungan linear, performa model terbatas dengan R kuadrat hanya 0,20 untuk data tes, menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan sekitar 20% variasi dalam APL. Hasil evaluasi model pada train test split dan k-fold cross validation menunjukkan nilai MSE dan MAE yang relatif rendah, namun R kuadrat bernilai negatif, sebesar minus 0,145. Pada k-fold menunjukkan bahwa model underfitting dan tidak cukup mampu menjelaskan hubungan yang lebih kompleks antara kawasan hutan dan APL. Oke, dari hasil-hasil yang kami dapatkan, dapat terlihat bahwa hubungan APL dan kawasan hutan itu bisa dibilang sangat kecil. Hal ini bisa dipengaruhi dengan berbagai hal. Mungkin yang pertama, itu akurasi model tidak begitu akurat karena kami di sini menggunakan regresi linear. Mungkin jika kami menggunakan regresi non-linear seperti polinomial, bisa saja akurasinya lebih tinggi. Dan juga di sini kami menggunakan hanya satu variabel untuk menentukan deforestasi pada APL. Misalnya jika kita menggunakan variabel lain seperti faktor kebijakan, penggunaan lahan, bisa saja meningkatkan model sehingga memberikan memprediksi di deforestasi APL lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait implementasi machine learning ini terhadap deforestasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.